Oke, baik Mas Dwi, langsung saja ya. Saya berikan kelasnya kepada Mas Dwi. Sip, makasih Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua yang sekarang sudah join di stage CIAS Innovation Week 2020. Sebelum saya memulai presentasi saya di bagian stage di sana, kalau misalnya ngelihat ada bagian kanannya screen share yang saya lakukan, bisa di double klik supaya tampilannya lebih besar, ya. Digital collaboration tools. Apa sih yang akan saya bicarakan di sini? Saya akan bicarakan berkenaan dengan satu buah tools yang bisa Anda gunakan nantinya untuk melakukan kolaborasi dokumen. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Dwi Saharyardisan. Saya adalah founder dari Data Treasure Indonesia. Saya juga co-founder dari Wiwi Abbas Photoworks bersama istri saya. Jadi kita punya bisnis fotografi juga. Saya selama ini membantu para customer untuk melakukan transfer data menjadi satu buah business decision. Gitu ya. Jadi data yang kita olah, kita analisa, lalu kita buatkan reportingnya, kita buatkan dashboard, lalu data tersebut bisa digunakan sebagai strategi satu buah bisnis. Saya juga dari tahun 99 sampai dengan tahun ini, sampai dengan sekarang, saya banyak membantu customer-customer di oil and gas, manufacturing, banking, financial company, yang tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi kerja mereka. Dengan gunakan teknologi, dengan gunakan IT, melakukan implementasi IT, lewat IT operationnya mereka. Gitu ya. Saya juga holding dari Microsoft Certified Trainer, jadi saya dapatkan sertifikasi ini di tahun 2002. Microsoft Certified Trainer ini adalah satu buah sertifikasi yang dikeluarkan langsung dari Microsoft Redmond untuk mereka yang eligible untuk lakukan deliver training Microsoft. Karena Microsoft itu punya training academy, punya training course gitu ya, namanya adalah Microsoft Official Curriculum. Jadi siapa saja yang berhak melakukan deliver dari training tersebut itu hanya MCT. Dan saya salah satunya di Indonesia. Saya juga member dari Tempat Trainers Guild, salah satu lembaga institusi yang melakukan proses inkubasi training dan training bisnis, gitu ya. Lead mentornya adalah Coach Indrawan Nugroho yang menginisiasi dari CIAS Innovation Week ini juga. Saya juga co-creator, konsultan dari CIAS Corporate Innovation Asia. Jadi itu sedikit mengenai saya. Kalau misalnya kita bicara tentang dokumen collaboration tools, sebelumnya saya ingin saya ingin teman-teman supaya bisa memiliki pemahaman yang sama. Saya meminta teman-teman untuk lakukan join, gitu ya, join ke polling. Pollingnya alamatnya adalah joinmyquiz.com. Jadi teman-teman silahkan masuk ke joinmyquiz.com, ini alamatnya. Lalu kodenya adalah 606179. Gitu ya. Silahkan join ke myquiz.com, lalu masukkan kodenya adalah 606179. Saya akan tunggu untuk beberapa menit untuk memastikan bahwa teman-teman yang join ke stage ini sudah masuk ke dalam quiz ini. Ya, saya munculkan dulu. Yuk, silahkan siapapun yang sudah masuk ke dalam stage bisa masuk ke joinmyquiz.com. Lalu masukkan kodenya 606179. Saya tunggu beberapa partisipan. Terima kasih Mbak Widiawati, ada Mbak Diva. Oke, silahkan teman-teman yang lain ditunggu di polling ini. Ada Mas Felix. Ada Mbak Sofa, Mas Arifin, oke, Mbak Eri, oke, sip. Silahkan. Ada Mas Aang, Mbak Agnes, Mbak Mira, oke, terima kasih. Kalau saya lihat dari informasi yang ada di dalam stage, di sana informasinya adalah 63 orang sudah join ke dalam event ini.
Jadi kalau misalnya saya bisa dapat sekitar sepertiganya atau sekitar 20 something gitu ya, saya akan mulai untuk menjalankan dari quiz ini atau polling ini. Di atas 20 baru saya akan start. Hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 21 orang yang akan ikut ke dalam polling ini. Jadi saya start saja. Pertanyaan yang pertama adalah sebentar. Apa jenis industri tempat Anda berkarya saat ini? Apakah manufacturing, oil and gas, atau mining, banking and financial, atau ada yang lainnya? Total ada 22 orang yang ikut ke polling ini. Baru 17 orang yang join, yang menjawab. Oke, ternyata dari semuanya ada yang others nih, yang others mungkin nggak ke-capture sama saya. Mungkin ada education gitu ya, atau legal gitu ya, atau dan yang lainnya. Oke, sip. Next question. Berapa lama biasanya Anda membuat satu buah dokumen dalam hitungan jam? Wow, kebanyakan orang di 1 sampai dengan 3 jam. Ada 9 orang, 11 orang yang menjawab membuat dokumen antara 1 sampai dengan 3 jam. Oke. Sip. Oke, berikutnya adalah pertanyaan berikutnya. Ketika Anda membuatkan satu buah dokumen, paling sering Anda melakukannya secara sendiri atau berkolaborasi dengan teman? Sendiri 14, kolaborasi ada 9. Oke. Sip. Ya. Berikutnya adalah cara yang paling sering Anda gunakan untuk berbagi dokumen dengan rekan kerja. Diletakkan dalam file server, diletakkan di email, atau gunakan USB thumb drive. Wow, kebanyakan itu melakukan sharing folder, file server gitu ya. Sip. Oke. Jadi itu adalah pertanyaan pertama yang memang sudah saya buatkan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari hasilnya, dari hasil reviewnya, bahwa kebanyakan teman-teman semua itu melakukan sharing dokumennya, atau kebanyakan melakukan pembuatan dokumennya adalah sendiri. Lalu yang kedua, melakukan sharing dokumennya lewat apa? Lewat file server ternyata. Gitu ya, diletakkan dalam file server. Agak sedikit teman-teman yang menggunakan email di sana. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut ke polling siang hari ini. Kita akan lanjutkan materinya. Jadi ada 2 metode dari pertanyaan tadi yang biasanya teman-teman gunakan untuk melakukan sharing dokumen. Apa sih kalau misalnya kita lakukan sharing dokumen lewat email tuh gimana sih? Kenapa sekarang masih banyak orang yang melakukan sharing dokumen itu lewat email? Padahal kalau misalnya lewat email dalam bentuk attachment, gitu ya, kita dapat emailnya, lalu kita save dulu di lokal. Setelah kita save di lokal, baru kita edit. Setelah kita edit, kita sudah lakukan modifikasi. Langkah berikutnya adalah kita sending balik ke orang tersebut. Katakanlah memang dokumennya kita lakukan commenting, kita kasih
tanda-tanda tertentu di bagian-bagian mana yang itu bisa dimodifikasi gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah apa sih tantangannya kalau misalnya kita melakukan sharing dokumen lewat email? Gitu loh. Kalau misalnya kita lakukan sharing dokumen lewat email tuh ada beberapa hal yang bisa membuat kerja kita jadi tidak efisien. Kenapa? Ya tadi saya bilang, bikin dulu dokumennya, lalu di-share lewat dokumen si A. Si A ngedit lagi, ditaruh di lokal. Setelah ditaruh di lokal, lalu di-sending lagi ke kita. Terus kapan selesainya? Kalau misalnya kita terus-menerus kita lakukan sharing dokumen kayak gitu, itu akan lebih dari 1 jam kita buat dokumen. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang melakukan bekerja dengan dokumennya itu lebih dari 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Saya percaya kalau misalnya tadi ada yang jawabannya dalam membuatkan dokumen cuma sendiri, itu sebenarnya nggak sendiri loh. Kenapa? Karena ada orang yang tugasnya untuk lakukan review kontennya, betul nggak? Leader Anda bertugas untuk lakukan review dokumennya. Melihat dulu kontennya benar atau enggak sebelum dipublish. Sebenarnya nggak ada tuh orang yang melakukan sharing pembuatan dokumen sendiri. Bikin kontrak nggak mungkin sendiri. Bikin proposal nggak mungkin sendiri juga. Bikin SOP apalagi. Isinya adalah beberapa departemen yang perlu kolaborasi untuk membuatkan satu buah SOP tersebut. Karena bisa jadi SOP yang kita buat itu tidak hanya reflect atau tidak hanya impact ke dalam satu departemen, tapi ke banyak departemen. Lalu gimana caranya? Ada nggak sih cara yang lebih efisien? Yuk kita lihat dulu kenapa kita harus berhenti menggunakan email sebagai media untuk lakukan sharing dokumen. Yang pertama adalah nothing is trackable. Gak ada dokumen yang ke-track. Bayangin, kalau misalnya teman-teman selama ini masih bekerja lewat email untuk melakukan attach dokumen, untuk bekerja sharing dokumen antara satu orang dengan orang yang lainnya, kita terima email pertama. Katakanlah yang buat bukan kita. Kita adalah orang yang kedua yang tugasnya lakukan review atau menambahkan dari dokumen tersebut. Kita save di lokal. Gitu ya. Kita save di lokal, lalu berikutnya setelah kita edit, kita balikin lagi ke orang yang pertama tadi. Gue udah ngedit nih, gue udah tambahin nih, coba deh lo cek. Ini udah bener nggak sih menurut lo? Sama dia bilang, dia bales lagi, dia reply lagi, tolong dong di bagian ini, dieditnya seperti ini. Kita dapat lagi. Pada saat kita dapat kedua kalinya, kita save di lokal, biasanya teman-teman akan menyimpan file tersebut ke dalam file yang berbeda. Kenapa? Karena kita mau bahwa versi yang pertama dokumen itu pertama kita dapat, sama dokumen yang terakhir sudah diupdate sama teman kita, dua-duanya tetap ada di dalam komputer kita. Lalu kita save as ke file yang berbeda. Tambahinlah, ada versi 1, ada versi 2, ada versi 3, dan terus-menerus kayak gitu. Pusing pastinya. Apakah setiap semua dokumen yang kita simpan itu, versi 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, itu sudah pasti versi yang terakhir, versi yang angkanya besar itu adalah yang paling update? Belum tentu. Bisa jadi versi yang 1 angka sebelumnya itu yang paling update. Nah, ini yang menjadi permasalahan kalau misalnya kita melakukan sharing dokumennya lewat email. Lalu berikutnya adalah accessibility is limited. Bayangin kalau misalnya selama ini kita dapat satu buah dokumen, berarti kan orang yang dapat terima email tersebut hanya dia saja yang bisa buka. Betul nggak? Kalau misalnya orang kita nggak kirimin attachment, berarti dia nggak dapat apa-apa. Lalu kalau misalnya dokumen itu sudah di-save di lokal, dia bisa forward lagi ke orang lain. Pastikan bahwa dokumen yang kita sharing ke email itu adalah memang untuk dia. Dia bisa forward lagi ke orang lain. Apakah itu boleh? Jangan-jangan dokumen yang kita share tadi itu adalah confidential information. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh. Terus bocor dong rahasianya. Dokumen-dokumen, informasi-informasi yang seharusnya nggak diterima oleh orang lain, di-forward sama orang kedua. Di-forward sama orang ketiga. So, nggak secure. Accessibility-nya itu kecil banget. Limit banget. Lalu yang ketiga adalah email inbox itu bisa jadi black hole. Karena pertama, size-nya itu pasti gede.
Kenapa? Attachment semuanya datang ke sana semua. Wah, kita banyak bekerja dengan dokumen, maka attachment itu banyak sekali terjadi. Satu email itu besarnya adalah 5 mega, 10 mega. Loh, terus gimana caranya? Kita mesti gedein mailbox. Kan mailbox itu bukan tempat buat nyimpen dokumen harusnya. Mailbox itu adalah tempat di mana menyimpan data email, bukan attachment dokumen. So, bukan tempatnya sebenarnya email menjadi sarana untuk melakukan sharing dokumen. Ya. Hal yang kedua adalah gimana kalau misalnya tadi teman-teman banyak yang menjawab, oh saya gunakan share folder mas. Share folder saya ada di kantor, itu kita punya beberapa server, ada sekian tera dan segala macam. Fine, keren di zamannya. Ya, kenapa saya bilang keren di zamannya? Karena yang namanya kita buat share folder, berarti kan kita mesti punya fisik server, gitu ya. Jumlah dokumen yang dihasilkan per hari terus bertambah. Bulan berjalan, tahun berjalan, dekade berjalan gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang perusahaannya itu bukan cuma 2-3 tahun umurnya, tapi udah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Kebayang nggak? Dokumen udah puluhan tahun, yang kita nggak pernah tahu sebenarnya dokumen itu sudah absolut atau enggak. Udah nggak berguna, udah nggak ada nilainya sama sekali, tapi masih tersimpan di dalam file server. Sampai-sampai ada orang baru masuk ke dalam departemen kita, terus dia tanya, gue tanya dong kalau misalnya SOP di mana ya? Cek aja file server. Gaya ngomongnya, cek aja file server. Begitu dia file server, alamatnya, bingung dia. Ampun, ini strukturnya gimana ya? Kalau gue tanya, ini siapa yang tahu ya strukturnya? Gue nyari dokumennya gimana ya? Alah, nyari dokumen mah nggak usah susah-susah. Langsung aja klik kanan gitu kan, di sebelah kanan atas Windows kan ada search. Search aja. Ampus deh. Kalau misalnya kita lakukan seperti itu, kebayang nggak? Ribuan dokumen. Bahkan mungkin ratusan ribu dokumen yang ada di dalam file server, terus kita mesti nyari pakai search di atas. Besok bos nyampenya. Besok keluarnya. Kenapa? Dokumennya banyak, kita nggak tahu namanya apa karena kita orang baru, ya. Kadangkala kalau misalnya kita tanya sama teman kita yang udah lama kerja pun, kalau misalnya kita tanya, SOP ini nama filenya apa ya? Waduh, sama, gue juga nggak inget. Banyak banget dokumen di kantor kita, gue juga susah nyarinya. Itu yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman gunakan share folder. Apa sih limitasinya? Kalau misalnya kita gunakan file server, di dalamnya ada share foldernya, tempat kita melakukan kolaborasi dokumen atau tempat kita menyimpan dokumen. Yang pertama, limitasinya adalah confuse which updated. Saya udah cari. SOP reimbursement. Wah, sudah dicari itu di sebelah kanan atas. Dicari seperti itu, langsung keluar. Banyak ternyata. Lalu kita lakukan lagi sorting berdasarkan modified date-nya. Wah, modified date-nya ini yang paling baru nih. Begitu diklik, lalu kita konfirmasi lagi ke bagian finance, misalnya yang ada urusan reimbursement, dibilang, bukan itu dokumennya, itu dokumen tahun lalu. Mampus deh. Ini udah yang paling update loh. Oh iya, di situ memang paling update. Tapi kalau misalnya memang paling update, ada lagi di bagian finance dokumennya. Lah, terus dokumen mana dong yang benar? Nyari dokumen aja susah. Di dalam file server, di dalam folder share, yang notabene katanya selama ini diagung-agungkan di dalam satu buah corporate, tapi kita nggak pernah tahu mana dokumen yang benar. Karena secara strukturnya salah, secara penyimpanannya juga nggak benar gitu. Lalu yang kedua, lack of missing through same access. Kalau saya punya akses sama terhadap satu buah dokumen, terhadap satu buah folder, saya pernah ngalamin pada saat dulu saya masih gunakan file server. Hari ini saya simpan dokumen saya di dalam satu folder tertentu. Besoknya saya akses, gone with the wind. Kosong. Nggak ada bos tuh folder. Nama foldernya juga nggak ada. Begitu saya cari lagi, saya track lagi dan segala macam. Akhirnya butuh sekitar 1-2 jam. Akhirnya ketemu nama foldernya. Ternyata foldernya dipindah sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain punya akses yang sama dengan kita, dia bisa lakukan pemindahan folder.
Duh, berabe kalau kayak gini caranya. Kita udah simpen bener-bener di dalam file server, tepatnya custody-nya bener. Untuk teman-teman semua yang tadi memilih file server, saya yakin teman-teman pasti pernah ngalamin kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah uncontrolled structure. Ya. Pada saat hari ini, strukturnya adalah nama direktorat, bawahnya nama departemen, bawahnya nama section, bawahnya nama tim. Besoknya ganti nama direktorat, bawahnya ada bisnis functionnya, bawahnya ada tim projectnya, di bawahnya udahlah berantakan deh itu yang namanya struktur kalau misalnya kita gunakan file server atau folder share yang selama ini biasanya teman-teman pakai di kantor. Lalu yang berikutnya adalah hard to access remote. Coba sekarang kondisinya. Kita lagi kerja work from office. Normal, bisa akses file server kita yang ada di kantor. Lalu pada saat kita work from home, gimana cara akses ke dalam file server tersebut yang ada di kantor? VPN. Itu satu-satunya cara kita untuk bisa mengakses network yang ada di kantor gunakan VPN. Nggak ada cara lain. Kenapa? File server letaknya di kantor, di dalam data center kita. Bersebelahan lah katakan dengan gedung kita. Terus kita ada di rumah. Kita nggak ada connect-connectnya sama sekali dengan network kantor. Nggak ada cara lain. VPN, cuma itu doang aksesnya. Lalu yang berikutnya adalah no multi-user live editing. Pernah nggak teman-teman ngerasain atau bisa melakukan ada satu dokumen yang ada di dalam file server, ada satu file, lalu kita double klik, lalu ada orang lain mau lakukan editing file yang sama. Ya, skenario-nya gitu. Ada satu orang buka dokumennya, lalu ada orang lain ingin melakukan update dokumen yang sama. Karena sebenarnya ini orang yang lagi bekerja sama untuk menyelesaikan satu buah dokumen. Diedit sama-sama, dokumennya ada file server. Bisa? Nonsense. Nggak akan pernah bisa. Ketika kita akses dokumennya, dibilangnya apa? Document is locked for editing. Other people is access the files. Ketika kita menyimpan satu buah dokumen di file server, di share folder, hanya satu orang yang boleh melakukan akses dokumen itu dalam satu waktu. Nggak bisa tuh, multiple user. 2 aja nggak bisa, gimana 3? Nah, ini yang terjadi kalau misalnya kita gunakan file server. Teman-teman yang tadi jawab, gunakan file server, pasti ngalamin juga. Dan yang terakhir adalah big money investment. Hari ini, tahun ini, 2 tera kurang. Lalu kita ngadu ke orang IT. Mas IT, tolong dong, storage kita nih buat nyimpen dokumen udah habis. Lalu orang IT-nya bilang apa? Waduh, kita tahun ini nggak ada budget buat naikin storage. Storage untuk file server kita nggak tahu nih kenapa growing-nya gede banget. Pada saat saya menjadi konsultannya di Chevron Indonesia, itu banyak sekali dokumen yang tersimpan di dalam file server yang tidak semestinya. Ada gambar, ada video, ada macam-macam lah di situ. Ada aja gitu orang yang punya hak akses tinggi gitu ya, dia simpen dokumen-dokumennya dia. Foto kawinan anaknya lah, foto anaknya sunatan lah, foto acara komunitasnya lah, ditaruh di situ. Ditaruh di file server kantor. Bayangin. Padahal file server kantor fungsinya adalah untuk kolaborasi dokumen yang ada di kantor. Nggak ada hubungannya dengan pribadi. Tapi mereka naruh di situ. Karena mereka ngerasa, oh, size-nya gede kok. Masih gede. Begitu masih gede, di-scanning sama IT, lalu kita kirimin email satu-satu orang yang menyimpan file yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di kantor. Terus mereka bilang, ya mas, masa dikasih waktunya cuma 3 hari mas, saya mau butuh waktu buat backup. Ya terserah bapak. Bapak mau delete yang ada di file server, karena sekarang semua departemen itu sedang teriak, mereka nggak bisa lagi nyimpan dokumen di sana, karena size-nya besar, itu kan? Karena bapak menyimpan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidahnya di dalam file server kantor. Saya bilang gitu tempo hari. Ya udah, akhirnya di delete, gitu ya. Nah ini yang menjadi limitasi kalau misalnya kita menyimpan dokumennya dengan gunakan file server. Gitu. Nah,
Document collaboration tools ini adalah satu buah tools yang memungkinkan kita untuk melakukan eliminate dari semua limitasi yang tadi. Nomor satu, tracking. Tracking itu cepat banget. Kita bisa tahu siapa yang update terakhir, siapa yang edit terakhir, siapa yang create dokumennya. Bahkan di dalam document collaboration tools, dia punya satu buah capability yang namanya versioning. Tidak ada lagi tuh yang namanya kita simpan dokumen, filenya mesti dibedain. Karena kita pengen tahu antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya itu perbedaannya gimana. Nggak ada. Save aja langsung, replace. Terus nanti historinya hilang dong mas? Enggak. Simpan dokumen dengan nama file yang sama. Maka di dalam dokumen collaboration tools, dia akan buatkan versioning. Ini loh versi pertama yang dibuat oleh si A. Ini versi kedua yang dibuat oleh si B. Ini versi ketiga yang dibuat oleh si C. Ini versi keempat yang diedit lagi oleh si A. Dan seterusnya. Sampai dengan dokumen itu final. Di dalam dokumen collaboration tools juga Anda bisa memiliki satu buah capability, strukturnya itu confirm. Tidak ada yang bisa mengubah struktur folder, karena struktur folder tersebut itu harus konfirmasi dari departemen manager, division manager, bahkan sampai dengan keseluruhan corporate. Nggak boleh ada yang ngubah-ngubah struktur. Kenapa? Karena struktur folder yang kita tentukan adalah berdasarkan dari fungsi bisnis atau fungsi kerja yang ada di dalam corporate tersebut. Nggak ada lagi orang suka-suka bikin folder tertentu. Nggak ada. Semua bisa dilakukan di dalam dokumen collaboration tools. Dan satu yang akan kita tunjukkan di siang hari ini adalah multi-user editing live. Saya akan dibantu oleh Mas Adib, gitu ya. Saya akan panggil Mas Adib sebentar lagi. Kita akan melakukan, gimana sih kita bisa lakukan editing dokumen? Dalam satu waktu, satu dokumen diedit oleh bersama-sama. Kalau misalnya nanti Mbak Tiwi sama Mbak Sali mau join juga, saya sudah kasih aksesnya. Jadi kita bisa melakukan editing dokumen atau buka dokumen yang sama-sama dengan satu waktu untuk satu dokumen. Saya akan memperlihatkan itu nanti. Nah, kalau misalnya sekarang ada berapa banyak sih tools yang biasanya digunakan oleh korporasi untuk lakukan implementasi dari dokumen collaboration tools? Yang pertama adalah Google Suite. Gitu ya. Google Suite ada dua tipe. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Gitu ya. Yang gratis berarti kita bisa melakukan setting dokumen, sharing dokumen dan segala macam, lalu kita share ke orang lain. Kita akan tunjukkan nanti sebentar lagi di demo. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah SharePoint Online. SharePoint ini adalah engine document collaboration tools dari Microsoft. Jadi kalau misalnya teman-teman korporasi sekarang yang sudah punya license Microsoft Office 365, sebenarnya siapa tahu ya, teman-teman itu sudah punya toolsnya. Sudah punya SharePoint itu. Kalau misalnya teman-teman yang budgetnya kecil banget, untuk lakukan pembelian software baru, tools baru, dan segala macam, nggak usah khawatir. Google Suite itu ada yang gratisnya. Teman-teman bisa gunakan Google Suite, Google Drive, gitu ya. Di dalamnya ada Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide. Itu bisa loh digunakan untuk lakukan kolaborasi. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Ya, saya akan undang Mas Adib Rahmanto yang sebelum saya melakukan presentasi berkenaan dengan automation, work automation. Saya akan undang Mas Adib. Apakah Mas Adib sudah ada di backstage? Yes, sudah ada ternyata. Makasih Mas Adib. Halo Mas Dwi. Suaranya belum terdengar. Halo Mas Dwi. Oke, nggak apa-apa. Gini loh, teman-teman, saya sudah sediakan satu buah file. Ya, saya sudah sediakan satu buah file. Namanya adalah Customer Workflow Proposal in Text. Saya buka dokumennya. Gitu ya. Lalu saya akan open dengan gunakan Google Docs. Saya buka dokumennya dengan gunakan Google Docs. Lalu karena saya sudah memberikan akses ke Mas Adib, ya, di sana sudah ada, saya ditemani juga dengan dua wanita yang sudah support saya. Ada Mbak Sali di sini, gitu ya. Ada Mbak Sali, ada Mbak Tiwi, lalu ada Mas Adib di sana. Jadi kita berempat
akan mencoba gimana kalau misalnya kita ngedit dokumen sama-sama. Gitu ya. Saya akan masuk ke halaman 6 kalau tidak salah. Wow, ada chat. Hai Mas Dwi, Mbak Sali, Mbak Tiwi. Halo bro. Sekarang kita edit dokumen yang bagian requirement ya. Oke, saya akan buka bagian requirement. Tadi bagian requirement. Saya bagian business understanding. Oke, saya akan edit bagian ini. Lalu Mas Adip akan edit yang bagian bawah. Kita akan lihat. Ya, ini. Ada kursor yang namanya adalah Adip Rahmanto. Oke. Lihat, Mas Adip menambahkan item-item baru, Mbak Tiwi juga menambahkan item baru. Mbak Tiwi boleh di bagian solution overview di bawah aja. Nah, oke. Coba kalau misalnya kita menambahkan satu buah dokumen. Satu buah paragraf katakan atau satu buah sentence. Oke, saya akan menuliskan seperti ini. Ambil lagi ini dulu ya. Karena saya tambahkan 2 item di sini. Ya, 1 dan 2. Lalu Mas Adip juga menambahkan item yang ini. Lalu Mbak Tiwi menambahkan satu kalimat di sini. Coba teman-teman lihat bahwa kita bisa melakukan editing dokumen bersama-sama dalam satu waktu. Ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk membuatkan dokumen, creating dokumen dan segala macam, nggak usah lah kita pakai email. Gunakan saja apa yang sudah ada, yang selama ini teman-teman sering pakai, Google Sheet. Ya. Ini terjadi tidak hanya di dalam Google Doc loh. Teman-teman bisa melakukan editing ini untuk Google Slide barengan. Bahkan Google Spreadsheet bisa diedit barengan. Bayangin, enak ya? Nah ini kalau misalnya teman-teman gunakan aplikasi Google Sheet. Lalu kalau misalnya teman-teman gunakan SharePoint online, sama juga, bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah punya license-nya Office 365, jangan-jangan di dalamnya sudah ada Microsoft Office-nya. Udah ada SharePoint online-nya. SharePoint online yang di dalam Office 365 itu memiliki capability yang sama, bahkan lebih. Gitu ya. Kalau misalnya kita bisa gunakan ini di dalam environment kita. Oke. Sip. Mas Adip, Mbak Tiwi, Mbak Sali, thank you banget sudah ikutan join untuk melakukan editing dokumen ini. Kayaknya pekerjaan proposal untuk automation untuk customer kita ini kayaknya bakal cepet deh selesainya. Karena kita bisa melakukan itu sama-sama. So, thank you. Silahkan keluar dari dokumennya, karena setelah ini saya akan close dokumennya dan saya akan save. Gitu ya. Thank you, Mas Adip, Mbak Tiwi, Mbak Sali. Saya akan close dokumennya. Ini dokumennya saya close. Ya. Lalu berikutnya adalah, saya pengen tahu nih. Barusan adalah jam 1.34. Editnya memang by saya. Yang seperti tadi saya informasikan bahwa teman-teman itu bisa loh melihat versioning-nya dokumen tersebut. Saya pengen tahu sebenarnya dokumen versi 1, 2, 3, saya menyimpannya ke dalam file yang sama, tetapi Google Sheet itu menyimpannya ke dalam versioning jenisnya. Teman-teman bisa lakukan klik kanan di sana, lalu di sana ada yang namanya Manage Version. Gitu ya. Di dalam Manage Version di sini akan keluar semua versi yang sudah terjadi di dalam dokumen tersebut. Lihat. Jam 1.36 Mas Adip melakukan editing dokumennya barusan. Karena tadi yang buka pertama mungkin Mas Adip. Gitu ya. Yang buka pertama Mas Adip, maka kita bisa tahu bahwa dokumen last edited-nya adalah Mas Adip. Ini jam 12.30 saya buat versinya versi pertama. Lalu ini adalah versi yang berikutnya. Gitu. Ya. Lalu gimana caranya untuk melakukan compare-nya? Gimana sih bedanya? Apa sih bedanya gitu? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya tambahan kayak, let's say teman-teman sudah punya Microsoft Word gitu ya.
Ini kalau misalnya saya download dokumennya, versi yang atas, terus kita download juga versi yang bawahnya, maka dia akan simpan ke dalam file yang berbeda. Sebenarnya kalau kita downloadnya dari internet, kita lihat ini namanya adalah Intex 1 dan ini adalah namanya Intex 2. Gitu ya. Jadi ada dokumen, kalau secara default di dalam komputer kita, dia akan simpannya ada tambahan-tambahan namanya itu. Sekarang kita akan buka Microsoft Word gitu ya. Kita akan lihat bener nggak sih, ada bedanya nggak sih antara versi 1 dengan versi yang sebelumnya gitu. Saya akan buka dokumen, di mana letak dokumen tadi adanya di download gitu ya. Ini yang versi 1, saya buka. Gitu ya. Versi 1 saya buka, ini adalah versi yang pertama kali saya buat. Kita lihat di sini. Ya. Ini belum ditambahin apa-apa. Oke. Lalu berikutnya adalah saya akan compare. Teman-teman sebenarnya kalau misalnya punya Microsoft Word itu, teman-teman bisa lakukan comparing dokumen. Di sana ada yang namanya review. Saya enable editing dulu. Gitu ya. Di sana ada review, lalu di review di sana ada compare. Teman-teman memiliki dokumen yang mirip-mirip. Lalu teman-teman pengen tahu perbedaannya di mana gitu ya. Kita bisa compare. Lalu saya akan ambil original dokumennya adalah dokumen ini. Saya akan browse. Di download. Filenya adalah file yang pertama. Lalu berikutnya adalah revise dokumennya adalah dokumen yang kedua. Gitu ya. Saya klik OK. Dua dokumen yang kita compare, di sana dia akan kasih tahu bagian mana saja yang di-update. Lihat. See? Ini adalah dokumen yang di-update yang sebelah kanan. Saya tambahkan ini, Employee on Board of Board Services. Ini adalah employee yang dokumen yang sebelumnya. Ini nggak ada, ditambahin. Ini nggak ada, ditambahin. Jadi teman-teman bisa lakukan comparing dokumen seperti ini. Langsung dari Microsoft Word saja. Ya. Itu teman-teman bisa lakukan kolaborasi sebaik itu. Sesimpel itu untuk lakukan kolaborasi dokumen dengan gunakan Google Sheet aja. Dokumennya bisa Word, ya, bisa Google Docs, bisa Excel, bisa Google Spreadsheet. Semuanya bisa kita lakukan. Hanya dengan gunakan Google Sheet. So, itu yang bisa saya informasikan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman ingat bahwa dokumen yang kita create dan dimiliki dan kita create sekarang itu adalah dimiliki oleh corporate tempat di mana kita bekerja. Dokumen yang kita hasilkan bukan dokumen kita. Kenapa? Karena kita dibayar untuk menghasilkan satu buah karya di dalam satu buah korporasi. So, ketika Anda menghasilkan satu buah dokumen banyak banget di dalam korporasi kita, pastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tersimpan dengan baik, terorganisir dengan baik, dan disetting security-nya dengan baik. Karena semua itu adalah aset satu buah company. Tidak mungkin kita bisa lakukan itu dengan gunakan email sebagai media sharingnya. Sulit bagi kita untuk lakukan itu dengan melakukan implementasi file server. Tapi akan lebih mudah ketika Anda gunakan dokumen collaboration tools. Sebagai tools, lakukan kolaborasi, menyimpan dokumen, melakukan editing, dan semuanya bisa kita lakukan di dalam dokumen collaboration tools. So, itu yang bisa saya informasikan sampai dengan sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke Q&A. Saya undang lagi Mbak Tiwi. Halo, Mas Dwi. Yes. Ya, seperti informasi sebelumnya saya biasa manggil Om Dwi gitu ya. Bukan penampakan seperti om-om enggak, tapi karena wibawanya seperti seorang om yang layaknya kalau udah soal collaboration tools apalagi nih, wah udah kayak om-om yang ngajarin ponakan gitu. Oke, Om Dwi,
Ini di chat kebetulan nggak ada yang bertanya, mungkin karena teknik gitu ya, jadi orang masih ngebayangin atau mungkin justru sekarang masih coba-coba buka laptopnya gitu ya. So, Om Dwi, ini berarti sebenarnya gini, zaman sekarang mungkin sudah ada beberapa yang pakai Microsoft Teams gitu ya. Ada juga yang pakai collaboration tools yang lain seperti itu. Mostly pengalaman orang-orang corporate tuh masih pakai email, Mas. Betul. Jadi teman-teman ini ya file apa ya misalnya ini adalah file agenda kita bulan depan seperti itu kan. Kemudian dikirim by email, klung ke tim. Nanti tim bagian tim A gitu ya. Pak, ini berikut revisi dari saya. Kirim lagi pakai email, klung. Tim lain harus download dulu. Terus revisi lagi seperti itu ya, Mas. Dan ternyata ini justru praktis banget gitu ya bisa. Dan ada Google dan itu gratis selama ini gitu ya dan kita nggak pernah tahu seperti itu. Ya, dan mungkin beberapa perusahaan berpikir toolsnya bagaimana ya, ribet banget ya, mahal nggak ya gitu. Dan ternyata sudah tersedia di Google ya, sesimpel itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Felix. Ya. Om Dwi, kalau menggunakan Google Suite, apakah ada potensi isu terkait kerahasiaan data? Misal datanya bisa dipakai oleh Google. Sebenarnya ketika kita menggunakan Google yang berbayar, Google Suite yang berbayar, di sana ada satu buah konfirmasi dari Google sendiri mengatakan bahwa data yang Anda letakkan di dalam Google Suite itu tidak bisa diakses oleh siapapun, bahkan Google sendiri. Karena ketika kita menyimpan dokumen ke dalam Google Suite, sebenarnya tidak tersimpan dalam bentuk file biasa, sama seperti di hard disk gitu ya. Semuanya tersimpan ke dalam bentuk database dan terenkrip. Jadi untuk ngebacanya, untuk ngaksesnya dan segala macam itu perlu effort untuk lakukan akses dokumennya gitu. Namun selama ini ketika customer saya ini adalah banking, lalu financial services dan mereka itu diawasi oleh OJK dengan Departemen Keuangan memiliki satu buah ketentuan, siapapun perusahaan Indonesia dengan aturan OJK-nya mengatakan siapapun perusahaan Indonesia yang melakukan operasional di daerah Indonesia tidak boleh meletakkan dokumennya di luar negeri, gitu ya. Kalau misalnya ingin menggunakan cloud services, maka cloud services-nya tersebut harus diletakkan di Indonesia. Notabene sekarang kita nggak pernah ada informasi bahwa Google Suite ya atau Google memiliki data center di Indonesia. Jadi semua perusahaan financial services itu tidak bisa meletakkannya itu di sana. Tetapi kita bisa menggunakan cara yang lain, gitu ya. Cara yang lain adalah dengan membuatkan satu buah dokumen collaboration tools tersendiri. Atau kita bisa gunakan SharePoint solution misalnya. SharePoint solution itu bisa letaknya di dalam cloud. Lalu cloud-nya kita simpan di dalam maksudnya di server yang ada di Indonesia, di data center yang ada di Indonesia. Itu sangat memungkinkan. Kalau Google nggak bisa, kalau SharePoint itu masih mungkin dilakukan, gitu. Oke. Next question nih, Om Dwi. The most recommended document collaboration tools apa, Coach? Contohnya seperti Teams, Google, dan lain-lain. Oke, Microsoft Teams itu bukan document collaboration tools. Microsoft Teams itu adalah communication tools, gitu. Microsoft Teams itu adalah bagian dari SharePoint, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan integrasi antara Microsoft Teams dengan SharePoint. Jadi ketika kita menyimpan dokumennya ke dalam SharePoint, lalu kita edit, kita kasih komen, kita bisa munculkan ke dalam Teams. Gitu. Jadi Teams itu bukan document collaboration tools, Teams itu adalah communication tools. Sama halnya dengan WhatsApp ya? Sama seperti WhatsApp, tetapi lebih rich lah. Ya. Cuma itu doang gitu. Tapi lebih kepada workspace kalau Teams itu. Kalau WhatsApp itu kan cuma chat gitu ya. Kalau Teams itu bisa chat, bisa call, bisa meeting, bisa banyak. WhatsApp itu lebih ke sosial, Teams itu lebih kepada workspace gitu ya. Betul, lebih kepada workspace. Oke. Lanjut nih Om. Saya minta pendapat mengenai isu keamanan untuk meeting tools seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Webex, dan lain-lain. Mungkin ini kelanjutan dari pertanyaan tadi juga bisa tuh. Ya. Sebenarnya kalau misalnya berkenaan dengan beberapa meeting tools yang memang integrasinya dengan dokumen collaboration, kalau Teams tadi koneksinya dengan Microsoft.
Kalau Google Meet berarti kan dengan Google, kalau Webex berarti dengan Cisco. Lalu kalau Zoom dia punya izin sendiri gitu ya. Bagaimana berkenaan dengan isu security? Sebenarnya selama ini pun tidak ada yang secure banget, gitu ya. Kenapa? Mungkin secara tidak sengaja ketika teman-teman semua mendapatkan satu buah broadcast, beli 6 donat gratis 6 donat. Pernah dapat itu? Lalu kita datang ke ke restoran kita beli donat. Lalu si mbak-mbaknya pasti minta, tolong mas dicatat nomornya di sini. Dicatat nomor namanya siapa dan segala macam. Kalau teman-teman itu bandel, catat aja nomor telepon siapa kek gitu kan. Bukan nomor telepon sendiri. Tapi teman-teman tahu. Ya. Tahan sebentar. Ini banyak yang bilang suara Om Dwi echo. Di saya sih sebenarnya clear. Oke. Adakah suara yang double? Sedang mic yang sedang terbuka di sana? Sebentar. Iya, suaranya agak bergema. Iya, Om Dwi mungkin di sebuah gua. Sekarang better. Gimana teman-teman sekarang? Coba lagi Om. Sekarang sudah oke? Di saya sudah oke. Oke. Coba lagi. Ya. Oke. Ya, saya ulang lagi. Kalau misalnya selama ini teman-teman dapat promo kayak gitu ya, terus teman-teman datang, masih teleponnya, masih. Maaf saya salah. Oke, iya teman-teman, terima kasih informasinya di chat agar pertanyaan tidak ini ya, tidak tertutup. Kita coba perbaiki dulu. Terima kasih informasinya semuanya. Saya coba bergema sekali. Di saya sih enggak tahu di teman-teman mungkin ya. Coba lagi. Iya. Oke. Sekarang sudah enggak? Atau masih? Coba cek. Saya coba cek ke tim teknis. Ya. Mas Yo, sudah aman? Oke, sudah. Oke. Jadi Masih. Tadi enggak ya? Tapi sekarang tadi enggak. Sebentar, aku cek dulu. Atau saya kah? Sebentar. Jangan-jangan saya. Saya nggak buka stage. Aku juga nggak buka. Yang tadi udah. Aku coba seperti kalau saya matikan. Sekarang? Udah bagus? Nggak bergema? Ya. Kenapa? Dari TV kah? Oke. Jadi kalau misalnya yang selama ini teman-teman datang gitu ya, mendapat penawaran tersebut, terus teman-teman datang, beli, lalu teman-teman catat nomor teleponnya, terus sebenarnya itu ada dua pihak yang diuntungkan. Yang pertama adalah restorannya, dan yang kedua adalah telco providernya. Telco provider akan minta datanya ke si restoran. Siapa saja yang pernah datang, membeli produk Anda, lalu saya minta datanya. Lalu data tersebut itu akan digunakan si telco provider untuk proses services yang lainnya. Dia bisa jualan services itu. Dia bisa tawaran ke restoran yang lain, dia bilang bahwa, saya tahu nih ada orang-orang yang suka makan donat, yang suka makan pizza, yang suka makan ini dan segala macam. Anda mau nggak beli SMS broadcast saya? Itu juga sebenarnya nggak secure. Jadi nggak ada yang sangat-sangat secure lagi di dunia ini gitu loh. Karena prediksi saya dalam 3-4 tahun ke depan, ketika Mas Aang itu datang ke atau nelpon ke satu buah pizza, malam Mbak, malam Pak Wijayanto Suhadi, terima kasih sudah menghubungi Pizza ABC. Apa yang mau dipesan Pak? Oke, Mbak, saya mau pesan 1 Super Supreme dengan 2 spaghetti dan 1 lasagna. Lalu mbak-mbaknya dengan asik bilang begini, oh maaf Pak, menurut data medical record Bapak yang bekerja sama dengan Medigo punyanya Dr. Eko gitu ya, dikatakan bahwa kolesterol Bapak sedang naik, jadi Bapak nggak bisa pesan itu semua. So, terima kasih ya Pak sudah telepon kami. Enak nggak digituin? Itu dalam jangka waktu sebentar lagi semua data akan terbuka. Tidak ada lagi yang namanya secure lagi semua data. Gitu kan? Karena kalau misalnya kita lihat aja, itu nggak mungkin terjadi sebentar lagi juga akan terjadi di Indonesia. Karena di Cina itu kameranya juga udah ketahuan bahwa orang ini adalah punya account savingnya berapa, dia punya hutang berapa, langsung kelihatan di layar. Jadi
ketika kita expect sesuatu hal yang sangat-sangat secure di dunia yang sekarang ini kayaknya sulit. Gitu ya. Jadi ya sudahlah, apapun yang bisa kita lakukan secara maksimal. Gitu aja, Mas Aan. Yes. Ini ada info katanya Eko sejak saya join dan sekarang suara Om Dwi malah kecil banget. Oh gitu. Saya lagi nggak buka double stage. Oke. Dan saya nggak ada mic terbuka. It's okay, nggak apa-apa ya. Ini nanti saya akan mute lagi ketika Om Dwi menjawab dan nanti Om Dwi mungkin volumenya bisa dibesarkan. Nah, nih Om, pertanyaan lanjutan dari yang tadi. Berarti yang ada garansi dari Google hanya yang berbayar ya, terkait tadi dengan keamanan data. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, karena saya tidak mendapatkan informasi kalau misalnya yang tidak berbayar itu ada statement atau disclaimer seperti itu dari Google. Oke. Next question. Seberapa besar data yang bisa disimpan di G Suite? Mungkin tergantung seberapa yang kita bayar kah? Kemudian, apakah dapat selamanya disimpan di G Drive atau tidak? Akhir-akhir ini sering dapat notifikasi kalau Google akan menghapus folder trash. Saya juga tuh dapat informasinya per 1 Oktober. Betul. Gmail dengan folder trash-nya itu memang sudah disetting hanya 30 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak melakukan delete, maka folder bagian trash itu akan di-delete secara otomatis oleh Google. Gitu ya. Lalu seberapa besar? Kalau sekarang sih kalau nggak salah Google Suite itu untuk 1 tera cuma $15 ya 1 tahun ya. Gitu. Bahkan saya dengan beberapa teman itu membeli Office 365 harganya cuma 1,2 juta. Berenam. Notabene satu orangnya cuma 200 ribuan. 200 ribu saya dapat 1 tera. So, it's very very cheap gitu ya. 200 ribu dapat 1 tera. Wow. Saya bisa berenang gitu di OneDrive gitu kan. 1 tera itu sekarang murah banget. Karena 200 ribu itu bukan cuma buat storage-nya aja. Karena saya dapat Office 365-nya license gitu ya. Lalu saya bisa gunakan beberapa fitur-fitur yang lain yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak memberi license kan gitu. Jadi very very cheap. Untuk korporasi sendiri kalau tidak salah dengan settingan cuma sekitar $3 per bulan untuk 1 employee gitu ya. Itu udah bisa dapat size yang cukup besar dan dapat license-nya Google Suite juga udah banyak banget yang bisa dipakai yang berbayar ya. Kalau nggak salah cuma sekitar segitu, 2 sampai dengan $3 per bulan, itu kan murah banget. Dibandingkan kita mesti invest 1 buah file server gede ya, bermiliar-miliar, kita taruh di tempat kita kan gitu. Kita juga mesti maintain, kalau misalnya itu mati lampu, kita pakai UPS, pusing. Karena saya pernah ngerasain jadi orang IT operasional gitu, yang ngurusin supaya server nggak boleh mati, jadi ya mendingan taruh di cloud aja, pakai Google Suite aja. Itu paling simpel udah, paling murah udah sekarang. Itu jawaban buat Mbak Siti Zahra. Om, ya. Apa bedanya G Suite dengan G-Docs yang sudah kita pakai biasanya bagaimana? Oh, bedanya G Suite dengan G-Docs yang sudah kita pakai biasanya bagaimana? Dan gimana jika pakai G Suite untuk pribadi saja? Apa pengaruhnya bila di-share ke orang lain? Ya. G Suite itu adalah kumpulan dari beberapa aplikasi Google. Ya, G Suite itu ada apa aja? Ada Google Docs. Oh, maaf. Yes. Ada yang bilang suaranya nyaris tidak terdengar. Mosok. Saya coba pakai stage saya dari device lain itu terdengar jelas. Oke. Tapi banyak yang bilang suaranya Om Dwi kecil sekarang. Sudah? Oh, sudah. Oke, sip. Ya. Jadi kalau misalnya perbedaan antara G Suite dengan Google Doc, sebenarnya G Suite itu adalah kumpulan beberapa aplikasi. Ada Google Docs, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada Jamboard, ada Google Classroom. Itu adalah Google Suite. G Suite, kumpulan dari beberapa aplikasinya Google, itu digabungkan menjadi G Suite di situ. Lalu apakah kita boleh atau bisa menggunakan yang personal sendiri, yang tanpa berbayar dan segala macam untuk lakukan kolaborasi? Barusan kan saya tunjukin. Saya nggak pakai yang berbayar loh. Saya pakai yang akun biasa, yang free aja. Lalu saya bisa lakukan
kolaborasi dengan Mas Adib, Mas Tiwi itu, sama Mbak Tiwi, sama Mbak Sali. Berempat kita bisa lakukan. Dan security-nya kan kita bisa setting. Oh, kalau misalnya sudah selesai editingnya, mereka nggak boleh ngupdate lagi, mereka nggak boleh akses lagi. Aksesnya hanya read saja, ya kan kita cuma tinggal ubah aja. Setting read-nya aja, jadi nggak bisa editor lagi. Jadi sesimpel itu. Simple banget. Murah, mudah, dan sebenarnya ada di depan teman-teman semua. Ini yang saya ingin teman-teman bisa melakukan encourage itu, bisa melakukan itu dengan lebih cepat. Dan itu adalah salah satu poin dari inovasi. Siapa lagi? Oh, untuk pertanyaan sudah habis ini. Dan saya sarankan, ya saya yakin prakteknya akan lebih banyak lagi. Sebentar lagi jam 2 session Om Dwi mulai. Kita langsung aja mungkin untuk praktek geser ke sana ya Om ya. Karena saya yakin prakteknya ini banyak yang tertarik, saya yakin gitu ya. Yap. Dan teman-teman mohon untuk tidak hanya untuk melihat saja, tapi join di dalam kelasnya. Karena teman-teman bisa berinteraksi dan bahkan mungkin diskusi dan konsultasi langsung gitu ya dengan Om Dwi gitu. Boleh. Tunjukkan nanti mungkin layarnya seperti itu untuk coba-coba. Gitu ya Om ya? Siap. Jadi teman-teman semua yang mau mencoba gimana caranya untuk melakukan kolaborasi dokumen lewat Google Suite, saya undang ke bagian session. Jadi di sebelah kiri layarnya teman-teman, di bawah stage di sana ada session. Lalu di session cari bagian untuk G Suite collaboration gitu ya di bagian saya. Lalu nanti saya akan undang teman-teman berapa orang, Wi? 5 atau 7 ya? 7. Oke, ada 7 orang yang bisa join dengan saya bareng-bareng. Saya akan minta account Gmail-nya dan saya akan tunjukkan 1 atau 2 file. Setelah itu teman-teman boleh bikin dokumen di situ, boleh ngedit sama-sama dan segala macam. Terserah apa yang bisa teman-teman lakukan. Yang penting teman-teman dapat experience-nya. Oh, ternyata gampang ya. Ya, kita akan lakukan semuanya di session. So, aku leave ya, Wi. Oke. Sampai jumpa di session teman-teman. Iya.